Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memaparkan materi mengenai peranan mikroorganisme dalam pembuatan makanan fermentasi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Indah Puspitaningsih dengan NIM 11920600047. Lalu yang kedua ada Isma Nuria Rahmani dengan NIM 11920600050. Dan yang ketiga ada Listianisa Sopiani dengan NIM 11920600053. Lalu yang selanjutnya ada Nabila Anjaresta dengan NIM 11920600061. Lalu yang kelima ada Putri Zahra Deliano dengan NIM 11920600076. Dan yang terakhir ada Raffi Azza Murtado dengan NIM 11920600078. Baik, untuk materi yang pertama silahkan disimak oleh para pemateri berikut ini. Yang pertama ada pengertian dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini merupakan makhluk yang berukuran mikron atau lebih kecil lagi. Mikroorganisme juga disebut dengan organisme mikroskopik. Nah, mikroorganisme sering disebut bersel tunggal maupun bersel banyak, berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, tentu saja mikroorganisme ini berhubungan dengan bioteknologi mikroba, yang merupakan bidang yang berkembang pesat di bidang bioteknologi yang menerapkan ilmu mikroba tradisional dalam produksi skala besar untuk menghasilkan sejumlah besar produk industri dalam jumlah besar. Biasanya dengan kultur sel bakteri. Ada banyak cara di mana bakteri ini dapat diukur dan diubah untuk keperluan industri, termasuk kultur aerobik dan anaerobik serta kultur kimia. Selanjutnya yaitu pengertian dari fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman ataupun makanan. Fermentasi suatu cara telah dikenal dan digunakan sejak lama dari sejak zaman kuno. Pada proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah mikroorganisme, substrat, pH atau keasaman, suhu, oksigen, dan aktivitas kadar air. Bismillah. Baik, bagian peranan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Proses fermentasi pangan dapat dikategorikan berdasarkan metabolit utama yang dihasilkan dan mikroorganisme yang terlibat, misalnya fermentasi alkohol dan karbodioksida oleh khamir seperti Saccharomyces cerevisiae, asam asetat oleh Acetobacter, asam laknat oleh bal seperti Leuconostoc lactobacillus dan Streptococcus, asam propianat oleh Propionibacterium prudenricis dan proteolik atau amonia, serta asam lemak oleh Bacillus dan kapang seperti Rhizopus oligosporus. Dari mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan, yang paling penting adalah bakteri, pembentukan asam laknat, asam asetat, dan beberapa jenis khamir penghasil alkohol. Dari sisi proses fermentasi, pangan fermentasi Indonesia dapat diklasifikasi sebagai fermentasi asam laknat seperti sawi asin, tempoyak, dadi, urutan, sosis Bali. Terus ada fermentasi alkohol seperti tape singkong, tape ketan, brem, dan tuak. Ada fermentasi asetat seperti nata dedek koko, cuka apel. Dan ada fermentasi kapang seperti tempe dan oncom. Dan fermentasi dengan garam tinggi, halnya seperti terasi, petis, cap, dan tauco.
Baik, saya Indah Puspitaningsih akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai pengertian makanan fermentasi. Nah, makanan fermentasi merupakan makanan yang diproses melalui bantuan mikroorganisme komponen biologis lain, seperti enzim, sehingga memberikan produk yang sedemikian rupa yang menguntungkan bagi manusia. Nah, selain itu, makanan fermentasi termasuk ke dalam makanan tradisional karena prosesnya merupakan warisan temurun dari nenek moyang. Di Indonesia ada beberapa makanan fermentasi yang bertaraf nasional maupun internasional seperti tempe, tapai, teh hijau, sayur asin, bekasam, dan lain-lain. Selain itu, makanan fermentasi juga dapat dirancang menjadi makanan menyehatkan. Nah, penggunaan mikrobia dengan sulfat tertentu sebagai agensia fermentatif dapat menghasilkan produk dengan nilai gizi yang lebih baik. Saya Isma Nuria Rahmani dengan NIM 11920600050. Yang selanjutnya adalah poin mengenai olahan fermentasi beserta kandungan gizinya. Seperti yang kita ketahui, produk pangan olahan fermentasi itu banyak sekali yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak hanya produk olahan fermentasi yang berasal dari Asia, bahkan dari seluruh dunia. Olahan fermentasi itu sendiri merupakan olahan yang terkenal dengan kandungan probiotik dan antioksidan yang memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, di sini kelompok kami mengambil beberapa contoh produk olahan fermentasi, baik yang lokal dari Indonesia sendiri ataupun dari Asia atau dari beberapa dari belahan dunia seperti Eropa. Baik, nah yang pertama di sini ada tempe yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu olahan fermentasi asli dan lokal dari Indonesia yang terbentuk dengan bantuan mikroorganisme berupa Rhizopus oligosporus. Nah, tempe ini berbahan dasar kacang kedelai yang merupakan sumber protein nabati. Nah, proses pembuatan tempe ini menggunakan proses fermentasi yang dimulai dari perebusan kacang kedelai, pengupasan, perendaman hingga pengasaman dan pencucian peragian, lalu pembungkusan, dan selanjutnya ada proses inkubasi atau proses fermentasi. Lalu fermentasi dilakukan atau dilaksanakan melalui proses perendaman. Nah, perendaman ini dilakukan sebagai cara alami untuk menghasilkan proses fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat bermanfaat untuk menambah nilai gizi dan menyiapkan bakteri jahat. Adapun kandungan gizi dari tempe ini sendiri seperti yang dilansir dari komposisi gizi pangan Indonesia dari Depkes Republik Indonesia, Dirjen Mingizi Masyarakat dan Puslitbang Gizi pada 1991, bahwa dalam setiap 100 gram tempe mengandung energi sebanyak 201 kalori, protein sebanyak 20,8 gram, lemak sebanyak 8,8 gram, serat sebanyak 13,5 gram, lalu kalsium sebanyak 1,6 gram, ada fosfor sebanyak 155 mg, besi sebanyak 326 mg, serta karotin 34 mkg. Lalu ada berbagai macam vitamin seperti vitamin A, B1, vitamin C, dan juga mengandung air sebanyak 55,3 gram per 100 gram potong tempe. Lalu yang selanjutnya adalah yogurt. Seperti yang pernah kita laksanakan pada praktikum mata kuliah mikrobiotechnology yang lalu. Nah, yogurt ini merupakan produk hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Lactobacillus burgdorfus dan Streptococcus thermophilus. Nah, proses fermentasi pada yogurt yang mempunyai peran penting dalam pembentukan asam laktat ini yang diperankan oleh Lactobacillus dan Streptococcus. Lactobacillus berperan dalam pembentukan aroma yogurt, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan sebagai pembentukan cita rasa pada yogurt yang akan menghasilkan rasa asam. Lalu, kandungan gizi yang terdapat dalam yogurt seperti yang tertera dalam Standar Nasional Indonesia pada tahun 2009, yogurt memiliki kandungan kadar lemak minimal 3%, lalu protein yang minimal terkandung adalah 2,7%, serta keasaman antara 0,5 sampai 2%. Selanjutnya adalah produk fermentasi, contohnya adalah kombucha. Nah, kombucha ini merupakan produk fermentasi yang berbahan dasar teh. Nah, selain itu berbahan dasar teh, gula, air, serta kultur mikroba berupa SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast merupakan metabolit sekunder dari fermentasi kombucha yang merupakan struktur selulosa. Nah, kandungan nutrisi dari kombucha ini meliputi asam-asam organik seperti asam asetat, asam glukonat, asam glukaronat, asam sitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, kombucha juga mengandung vitamin seperti B1, B2, B6, B12, serta vitamin C, asam amino, enzim hidrolitik, etanol, karbon dioksida, polifenol, mineral, serta senyawa-senyawa antimikroba lainnya yang akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan pencernaan. Lalu yang selanjutnya, makanan atau pendamping makanan yang sekarang ini sudah banyak diketahui orang lain, termasuk kita di Indonesia, yang cita rasanya telah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Nah, kimchi ini merupakan
makanan pendamping atau olahan yang khas dari Korea Selatan. Biasanya kimchi ini tidak hanya terdiri dari kimchi sawi putih, tapi ada juga kimchi daun bawang, kimchi daun perila, kimchi lombok, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi jenis-jenis kimchi. Nah, kimchi ini merupakan olahan yang pada bahan-bahan fermentasi kimchi terdapat nutrisi yang diperlukan oleh bakteri asam laktat untuk berkembang biak. Bakteri asam laktat pada fermentasi kimchi akan menghasilkan asam laktat yang dapat mengawetkan atau memiliki daya antibakteri. Hasil dari beberapa penelitian ditemukan adanya genus Lactobacillus, Leuconostoc, dan Phaedococcus serta Weissella dalam fermentasi kimchi. Nah, kandungan yang penting dalam kimchi yang bermanfaat pada kesehatan ini adalah bakteri asam laktat seperti Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Phaedococcus cerevisiae, Streptococcus faecalis, Enterococcus faecalis, Phaedococcus pentocaccus, Weissella koreanis, serta Lactobacillus plantarum. Selanjutnya adalah produk pangan berupa tauco. Nah, sama seperti tempe, tauco ini berbahan dasar dari kedelai, kacang kedelai. Pada proses pembuatan tauco digunakan larutan garam lithium klorida atau NaCl dengan variasi larutan garam maksimal 20% yang bervariasi dari 16%, serta fermentasi yang terdiri dari fermentasi garam seperti telah disebutkan tadi, dan fermentasi kapang yang berupa Aspergillus oryzae, Rhizopus oleosporus, serta Rhizopus oryzae. Nah, berdasarkan data Kemenkes RI, setiap 100 gram tauco itu mengandung 6 mg besi atau zat besi, 11,4 gram protein, 463 mg fosfor, dan 0,3 mg tembaga, serta 1 mg dari seng. Lalu yang selanjutnya ada acar. Seperti yang kita ketahui, acar yang biasa kita konsumsi merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi tradisional dari sayuran seperti kubis, sawi putih, cai, siam, timun, wortel, tomat hijau, lada, terong, serta kacang-kacangan. Nah, acar ini adalah salah satu metode pengawetan makanan dengan menggunakan proses fermentasi, yaitu mengkonversi gula menjadi asam oleh mikroorganisme bakteri asam laktat atau bisa disebut BAL atau BAL. Dalam setiap porsi acar mengandung 12 kcal energi, 0,12 gram lemak, 0,4 gram protein, dan 2,68 gram karbohidrat. Lalu yang selanjutnya ada produk fermentasi asli Indonesia juga, yaitu tapai. Nah, pembuatan tapai ini melibatkan ragi dalam proses fermentasinya. Makanan fermentasi dari ubi kayu atau beras ketan yang diuraikan oleh mikroorganisme golongan yeast, diantaranya adalah Candida sp, Endomycosis sp, Hansula sp, dan Saccharomyces sp. Nah, kandungan gizi dalam tapai mencakup karbohidrat, kalsium, fosfor, serta protein, lemak probiotik, serta vitamin B1. Nah, kelebihan utama dalam tapai ini adalah memiliki vitamin atau kadar vitamin lebih besar daripada bahan dasarnya, yaitu ubi kayu atau beras ketan itu sendiri. Nah, dalam tapai ini vitamin B yang terkandung sekitar 300% dibandingkan bahan-bahan dasar yang telah saya sebutkan tadi. Lalu yang selanjutnya masih produk lokal, itu ada oncom. Nah, oncom ini terdiri dari oncom merah dan oncom orange ya biasanya. Oncom merah dan oncom hitam. Nah, oncom merah ini biasanya dihasilkan oleh kapang berupa Neurospora cytophila, sementara oncom hitam yang dihasilkan oleh kapang berupa Rhizopus oleosporus. Pada kandungan gizi itu sendiri, berdasarkan data Kemenkes, setiap 100 gram oncom mengandung 13 gram protein, 22 gram, 6 karbohidrat, serta 27 mg besi dan 1,6 gram niacin. Nah, data ini menunjukkan bahwasannya kandungan protein, karbohidrat, besi, dan niacin termasuk tinggi dalam kandungan oncom itu sendiri. Lalu kita next kepada produk hasil olahan pangan fermentasi selanjutnya. Nah, pada produk ini merupakan produk berasal dari negeri Sakura atau Jepang ya, yaitu natto. Nah, natto ini terbuat dari biji kedelai yang difermentasikan oleh bakteri Bacillus subtilis natto yang biasanya dimakan untuk sarapan bersama nasi. Bahan baku pembuatan natto ini adalah kedelai yang mempunyai kandungan asam amino yang dan senyawa isoflavon aglikon yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Natto sendiri mengandung asam amino dalam 100 gram berat kering yang meliputi asam glutamat sebanyak 15,57 gram, asam asparat 9 gram, arginin 7,17 gram, alanin sebanyak 5,65 gram, glisin sebanyak 5,44 gram, serin sebanyak 5,88 gram, prolin sebanyak 7,62 gram, dan asam amino esensial lisin sebanyak 7,36 gram. Lalu ada lisin sebanyak 5,24 gram, isolisin sebanyak 3,34 gram, ada valin 3,57 gram, ada theolonin sebanyak 3,79 gram, ada juga tritofan sebanyak 3,7 gram, dan fenilalanin sebanyak 5,02 gram. Lalu selain itu ada histidin sebanyak 3,4 gram, kisetin 0,9 gram, dan ada metionin sebanyak 2,46 gram. Nah, contoh produk olahan pangan terakhir yang kami masukkan ke dalam contoh presentasi ini adalah kefir. Nah, kefir ini merupakan olahan susu yang ditambahkan biji kefir. Nah, olahan ini merupakan olahan khas Eropa Timur. Kefir ini berbeda dengan yogurt. Nah, kalau kefir ini memiliki tekstur lebih kental daripada yogurt, namun kefir merupakan hasil fermentasi susu dengan suhu ruang. Sementara yogurt merupakan hasil fermentasi susu dengan suhu tinggi atau dipanaskan. Kandungan gizi
Pada kefir sendiri ini digunakan dua kelompok mikroorganisme, yaitu bakteri asam laktat dan hamir Candida kefir yang bekerja secara simbiosis. Nah, lalu kandungan gizi yang terdapat pada kefir ini dilansir dari Kementerian Pertanian dan Litbang Pertanian bahwasannya kadar asam laktat kefir berkisar antara 0,8 sampai 1,1%, lalu alkohol 0,5 sampai 2,5%, lalu ada sedikit karbon dioksida atau CO2 dan kelompok vitamin B serta diasetil dan asetaldehid. Lalu ada komposisi dan kadar nutrisi kefir adalah air sebesar 89,5%, lemak sebanyak 1,5%, protein sebanyak 3,5%, abu sebanyak 0,6%, laktosa sebanyak 4,5% dengan nilai pH rata-rata 4,6. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dalam makanan. Di antaranya ada suhu, ada pH, dan juga ada aktivitas air. Nah, untuk yang pertama itu ada suhu. Suhu merupakan faktor yang menentukan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dalam makanan. Nah, mikroorganisme berdasarkan suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu psikotrop, tumbuh dengan baik pada 7 derajat Celcius atau lebih rendah dan memiliki kisaran suhu pertumbuhan optimal 20-30 derajat Celcius. Nah, untuk mesofil yang kedua, tumbuh dengan baik antara 20 dan 45 derajat Celcius dan memiliki kisaran suhu pertumbuhan optimal 30-40 derajat Celcius. Dan untuk termofil, tumbuh dengan baik pada usia 45 tahun atau lebih tinggi dan memiliki kisaran suhu pertumbuhan optimal 55-65 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada pH. Sebagian besar mikroorganisme tumbuh dengan baik pada pH mendekati 7, meskipun beberapa dapat tumbuh pada nilai pH di bawah 4. Nah, bakteri cenderung lebih sensitif terhadap pH daripada jamur, ragi, dan bakteri patogen bahkan lebih sensitif. Mikroorganisme pembusuk dari kelompok bakteri asam laktat atau BAL misalnya dapat tumbuh pada nilai pH serendah 2. Organisme patogen seperti Botulinum tidak akan tumbuh pada nilai pH di bawah 4,6 karena potensi patogennya. Nah, setiap mikroorganisme memiliki kisaran pH yang optimal untuk kelangsungan hidup mereka. Setiap perubahan pH akan mempengaruhi hidup mikroorganisme tersebut karena sel mempunyai kemampuan untuk tumbuh yang bergantung pada kemampuan mikroorganisme dalam mengubah pH lingkungan untuk mencapai kisaran optimal mereka hidup. Nah, yang terakhir ada aktivitas air. Aktivitas air berkaitan dengan jumlah air yang tersedia pada reaksi metabolisme di dalam sel. Secara umum, bakteri membutuhkan air yang lebih tinggi daripada jamur. Nah, bakteri gram negatif membutuhkan aktivitas air yang lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Kenalkan, saya Putri Zahra Deliano, izin melanjutkan. Jika tadi membahas mengenai peran mikroorganisme pada makanan fermentasi, adapun jenis mikroorganisme yang dapat merugikan di bahan makanan. Nah, adanya perubahan pada suatu makanan yang tidak kita inginkan atau tidak dapat diterima oleh kita, itu menunjukkan adanya kerusakan pada bahan pangan atau makanan tersebut. Kerusakan tersebut itu akan mengakibatkan kebusukan. Nah, ada beberapa ciri kebusukan pada bahan makanan. Antara lain, irreversible artinya tidak dapat berubah, kemudian bau tidak sedap, perubahan bentuk secara drastis, kehilangan daya tarik, dan dapat merugikan karena adanya perubahan nilai gizi. Penyebab kerusakan mikrobiologis adalah berbagai mikroorganisme seperti kamir, kapang, dan bakteri. Nah, cara mikroba tersebut untuk merusak dengan menghidrolisis pati dan selulosa menjadi fraksi yang lebih kecil, menghidrolisis lemak, dan menyebabkan bau yang sangat tengik, menyebabkan fermentasi gula, serta merombak protein menjadi amoniak sehingga menghasilkan bau busuk. Beberapa contoh berikut adalah bahan makanan yang sudah dikontaminasi oleh mikroorganisme yang bisa merugikan manusia jika memakannya. Ada roti, ada sayuran dan buah-buahan, kemudian ini ada daging, ada ikan, dan ada telur. Kemudian bisa dilihat juga pada tabel beberapa jenis makanan dan mikroorganisme yang terlibat karena adanya kerusakan, seperti roti, yang mikroorganisme yang terlibatnya adalah Rhizopus nigricans, kemudian sirup, buah dan sayur, daging, ikan, dan telur. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kerusakan mikrobiologis itu kan sangat merugikan dan terkadang atau bahkan sering menimbulkan bahaya nih bagi kesehatan karena racun yang diproduksinya.
Jika kita mengkonsumsi makanan yang basi, patogen yang ada dalam makanan akan terus tumbuh di saluran pencernaan. Hal ini dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan berbagai gejala keracunan. Beberapa gejalanya seperti kram perut, diare, mual, yang terasa ringan hingga serius. Nah, lama kemunculannya itu bergantung pada virus atau bakteri yang mengkontaminasi dan tingkat kekebalan tubuh seseorang. Umumnya gejala tersebut terjadi dalam waktu 4-24 jam setelah mengkonsumsi makanan. Langkah pertolongan pertama yang bisa dibuat adalah meminum air putih, kemudian mengkonsumsi makanan ringan, dan pergi ke dokter jika gejalanya sudah serius. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, ini ada 5 poin. Yang pertama, bahwasannya mikroorganisme merupakan semua makhluk yang berukuran beberapa mikron atau lebih kecil lagi. Yang termasuk golongan ini adalah bakteri, cendawan atau jamur tingkat rendah, ragi yang menurut sistematik masuk golongan jamur, ganggang, hewan bersasatu atau protozoa, dan virus yang hanya nampak dengan mikroskop elektron. Yang kedua, dari mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan, yang paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, asam asetat, dan beberapa jenis hamir penghasil alkohol. Yang ketiga, bahwasannya makanan fermentasi adalah makanan yang diproses melalui bantuan mikroorganisme atau komponen biologis lain seperti enzim, sehingga memberikan produk sedemikian rupa yang menguntungkan bagi manusia dari sudut pandang kesehatan. Selain itu, makanan fermentasi termasuk ke dalam makanan tradisional karena prosesnya merupakan warisan turun-temurun hasil temuan nenek moyang. Di Indonesia sendiri ada beberapa makanan fermentasi yang bertahap nasional maupun internasional seperti tempe, tapai, teh hijau, sayur asin, dan bekasam. Lalu yang keempat, bahwasannya fermentasi dalam pengolahan makanan adalah konversi karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam organik menggunakan ragi, bakteri, atau kombinasinya. Dalam kondisi anaerobik, ilmu fermentasi juga dikenal sebagai zymologi atau zymurgi. Fermentasi juga digunakan dalam living roti yang menghasilkan CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas ragi. Dalam teknik pelestarian untuk menghasilkan asam laktat dalam makanan asam seperti asinan kubis, sosis kering, kimchi, dan yogurt, dan dalam pengawetan makanan dengan cuka atau asam asetat. Lalu yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dalam makanan, diantaranya itu suhu, pH, dan aktivitas air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.